Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Public Speaking, Bapak dan Ibu jajaran petugas pemasyarakatan, rekan-rekan mahasiswa serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Izinkan saya lalu Muhammad Purnaman Mahendra, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Terbuka, untuk menyampaikan sebuah pidato tentang peran petugas pemasyarakatan dalam membina warga binaan pada proses reintegrasi sosial. Hadirin yang berbahagia, ketika mendengar kata lembaga pemasyarakatan, banyak dari kita mungkin langsung membayangkan tempat yang penuh dengan jeruji, dinding-dinding dan tembok keliling yang tinggi, dan wajah-wajah yang kehilangan kebebasan. Namun, tahukah kita bahwa di balik tembok yang tinggi itu ada perjuangan dan harapan yang mulia? Perjuangan untuk memanusiakan manusia, perjuangan untuk membalikan harapan bagi mereka yang sempat tersesat arah. Kita semua tentu sepakat bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan bukanlah sekedar menghukum, tetapi mendidik, membina, mengayomi, dan mengembalikan warga binaan ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Disinilah letak pentingnya peran petugas pemasyarakatan. Mereka adalah jembatan antara dunia lembaga dan dunia sosial. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam sistem hukum Indonesia, tujuan pemidanaan bukan hanya memberikan efek jerah, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan misi luhur itu diwujudkan melalui proses reintegrasi sosial yang merupakan sebuah tahap di mana warga binaan dipersiapkan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, bukan sebagai mantan narapidana, tetapi juga sebagai manusia baru yang siap berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Petugas pemasyarakatan bukan hanya penjaga pintu sel, tetapi juga pendidik dan pembimbing. Berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di tahun 2024, reintegrasi sosial merupakan tahapan akhir dari proses pembinaan narapidana yang bertujuan memulihkan hubungan antara individu dengan masyarakat. Artinya, petugas memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa warga binaan siap kembali beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah masa pidananya berakhir. Lebih lanjut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tahun 2023 menegaskan bahwa saat ini sistem pemasyarakatan telah bertransformasi menuju pendekatan yang lebih humanis dan modern. Petugas kini berperan sebagai fasilitator rehab. Mereka membantu warga binaan melalui pelatihan kerja atau pembinaan kemandirian, pendidikan kepribadian atau pembinaan kepribadian, serta pembinaan spiritual. Pendekatan ini tidak hanya membentuk kemandirian dalam diri warga binaan, tapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Indonesia masih menggunakan sistem kepenjaraan atau prison system warisan kolonial Belanda. Sistem ini berlandaskan pada prinsip pembalasan, retributive justice, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus dihukum dengan cara dibatasi kebebasannya dan dipisahkan dari masyarakat sebagai bentuk balasan atas perbuatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan atau correctional system lahir setelah kemerdekaan dan dikembangkan oleh Dr. Saharjo, Menteri Kehakiman Republik Indonesia ke-11 pada tahun 1960 hingga 1963. Sistem ini berpijak pada gagasan bahwa narapidana bukan musuh masyarakat, melainkan manusia yang harus dibina agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hadirin sekalian, kita hidup di era hukum modern yang menekankan asas humanisasi, bahwa setiap pelanggar hukum tetap memiliki hak untuk diperbaiki, bukan hanya untuk dihukum. Petugas pemasyarakatan adalah ujung tombak dalam mewujudkan asas itu. Mereka berdiri di garis depan antara dua dunia, yaitu dunia penghukuman dan dunia kemanusiaan. Mereka harus tegas namun juga bijaksana. Mereka harus disiplin namun juga penuh empati, karena di tangan mereka masa depan warga binaan dipertaruhkan. Mari kita renungkan sejenak. Apa artinya keadilan jika masyarakat tidak memberikan kesempatan kedua? Apa gunanya hukum jika setelah menjalani hukuman seseorang tetap dikucilkan? Dan apa artinya kemanusiaan jika tidak mau memaafkan dan membantu mereka untuk bangkit? Menurut Antara News, program pembinaan berbasis kemandirian terbukti mendorong keberhasilan reintegrasi sosial. Melalui pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial, warga binaan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat setelah bebas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang efektif tidak dapat berdiri sendiri, namun dibutuhkan kerjasama antara petugas, lembaga, dan masyarakat luas. Hadirin yang saya hormati,
Dari sinilah kita belajar bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari seberapa lama seseorang menjalani hukuman, tetapi seberapa siap ia untuk kembali menjadi manusia yang berguna. Tugas pemasyarakatan adalah ujung tombak dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi warga binaan, sekaligus menjaga harmoni sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan. Mari kita jadikan lembaga pemasyarakatan bukan sebagai simbol hukuman, melainkan sekolah kehidupan kedua, tempat lahirnya harapan dan perubahan. Karena keberhasilan hukum bukan diukur dari seberapa banyak orang yang kita penjarakan, tetapi dari seberapa banyak manusia yang berhasil kita pulihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.